Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Sub Maxi Channel dengan saya Subhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini jam berapa ini? Jam 7 pagi ya. Dan kebetulan ini saya mau berangkat kerja. Masuknya nanti jam 8 teman-teman. Dan ya sambil ngobrol-ngobrol lah supaya nggak ngantuk di jalan. Masih pagi. Saya mau memberikan sedikit tips ya. Jadi saya belum pernah memberikan tips kayak gini ya sebelumnya, yaitu tentang motovlog ya. Seperti yang sudah, jadi videonya kali ini judulnya itu adalah tips motovlog pemula yang ingin memulai konten tapi bingung mau bikin konten yang seperti apa untuk motovlog ya. Jadi teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang baru datang gitu ya, karena ingin jadi seorang konten kreator, seorang motovlogger, tapi bingung mau mulai kontennya dari mana, mau memilih topik apa. Nah, pas banget nih saya mau membahas itu. Sebelumnya saya itu adalah motovlogger yang banyak membahas tentang rute-rute perjalanan ya, rute-rute perjalanan, terus juga tips-tips seputar motovlogging atau mungkin tips-tips berkendara ya di atas motor ya. Jadi penjelasan saya itu mayoritas itu ya, hampir 90% itu sejauh ini saya lakukan di atas motor, penjelasannya semuanya teman-teman gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen nih ngonten tapi nggak tahu harus mulai konten dari mana, pengen ngevlog gitu ya, pengen bikin video motovlog tapi bingung topik yang mau dibahas apa di atas motor gitu ya. Pada dasarnya kalau dari saya, tips dari saya yang pertama adalah mulai aja dulu teman-teman, mulai aja dulu. Pokoknya teman-teman kalau udah ada niatan ya, sudah dilakuin aja dulu. Nggak tahu nanti di atas motor nanti teman-teman banyak diemnya, atau mungkin di atas motor teman-teman banyak bicaranya ngalantur, nggak jelas, itu nggak apa-apa. Pokoknya yang namanya pemula itu pasti seorang motovlogger yang memang sudah punya nama besar, itu pasti dia pernah melakukan yang namanya pertama kali ya, yang namanya Jody Motovlog, yang namanya Nico Channel, yang namanya The Jakarta Roads, itu pasti sebelum videonya sebanyak sekarang ya ditontonnya, mereka itu juga pasti melakukan yang namanya pertama kali. Mereka pasti ada yang namanya pertama kali mencoba video gini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman pun nggak apa-apa, pertama itu nggak harus perfect ya. Justru pertama kali itu harusnya memang teman-teman banyak belajar. Nah, kalau misalkan tanya konten apa atau topik apa, nah sebenarnya simple sih kalau saya bilang itu. Teman-teman itu kan pengen konten motovlog ya, itu kan pasti terinspirasi oleh suatu hal, atau mungkin ngelihat satu atau dua konten ya yang membuat teman-teman, wah oh iya aku pengen sih kayak gini gitu loh. Nah itu teman-teman lihat dulu aja, teman-teman lihat kontennya siapa gitu teman-teman. Nah habis itu langkah yang kedua, nanti kalau teman-teman sudah dapat inspirasi, misalkan nih contohnya teman-teman suka sama videonya Mas Rang gitu misalkan ya, terinspirasi tuh bikin video kayak Mas Rang gitu. Nah silahkan teman-teman melakukan langkah kedua, yaitu ATM, amati, tiru, modifikasi teman-teman. Teman-teman lihat aja videonya Mas Rang yang paling lama gitu ya. Ya memang butuh effort ya, agak sedikit lama gitu loh teman-teman ngelihatnya. Tapi teman-teman bisa tahu nih gitu loh, video pertamanya Mas Rang yang motovlog itu kayak gimana. Nah itu teman-teman bisa tiru, lalu dimodifikasi. Misalkan aku nggak cocok nih, belum bisa untuk kayak Mas Rang yang harus bikin konten touring gitu ya, belum bisa, ya udah dimodifikasi dengan cara pakai stylenya Mas Rang, cara ngomongnya, konten yang diisinya. Habis itu modifikasinya adalah ya udah jalanan perkotaan aja dulu gitu teman-teman. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kan teman-teman tidak menjiplak ya. Yang penting itu tidak menjiplak teman-teman.
gitu. Contoh, saya dulu pernah ATM itu konten dari Mas Iwan Banaran, IWB. Jadi kontennya itu terkait motor ya, NMAX waktu itu yang akan mengeluarkan NMAX terbaru. Nah, saya cari inspirasinya dari Mas Iwan Banaran, Mas IWB. Nah, tapi Mas IWB itu melakukan perekaman kontennya itu apa ya? Di depan kamera. Nah, di depan kamera. Sebenarnya Mas IWB juga ada konten motovlognya. Cuma lebih general gitu, lebih umum. Jadi ada konten yang kamera, ada konten yang dia di depan kamera, ada konten yang di atas motor gitu loh teman-teman. Jadi nggak stagnan, nggak melulu di atas motor gitu loh teman-teman. Nah, dari situ saya kepikiran, oh ya gimana kalau misalkan saya melakukan pembahasan apa yang dibahas oleh Iwan Banaran itu saya rangkum sendiri, pakai bahasa saya sendiri, tapi saya jelaskan di atas motor kayak gini teman-teman. Kayak saya sekarang ini, kayak teman-teman lihat ini sekarang kayak gitu. Ya pasti nanti di kolom komentar nanti pasti ada, wah ini niru Iwan Banaran, ini niru. Nggak niru teman-teman, itu saya modifikasi. Yang penting saya modifikasi, nggak sama plek ketiplek gitu loh. Saya melakukan modifikasi, saya penjelasannya di atas motor. Kalau masih WB kan di depan kamera gitu teman-teman. Dan saya juga pakai bahasa saya sendiri, saya jiplak, saya niru, andaikan saya itu bener-bener skripnya itu sama persis sama yang dibicarakan sama Mas IWB gitu teman-teman. Nah, oke. Untuk tips nomor 2 tadi yang ATM ini, jadi teman-teman itu nggak harus melulu, misalkan teman-teman lihatnya itu kontennya apa ya, kontennya Sunmori gitu ya. Contoh kalau di Surabaya itu kan Sunmori yang paling rame itu kan di KFC Ahmad Yani situ teman-teman. Nah, misalkan mau jadi jadi seorang motovlogger gitu ya, nggak harus kok teman-teman itu datang belain pagi-pagi gitu ya, datang habis subuh ke Ahmad Yani gitu ya, terus ngumpul sama circle yang ada di sana. Nggak harus kok teman-teman, nggak harus kayak gitu juga. Teman-teman bisa kok melakukan itu sendiri sebenarnya, nggak ngikut-ngikut apa ya, nggak ikut-ikutan lah itu kan, ya nggak FOMO gitu loh sama apa yang sudah ada di lapangan. Jadi kalau saya sendiri karena ini tips yang ketiga ya dari saya teman ya, tentukan konten pilar. Nah, ini saya pernah lihat postingan di mana gitu, IG atau di TikTok. Pada intinya ketika teman-teman mau membuat sebuah konten itu yakin dan tentukan konten pilar. Gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya terkait konten pilar. Konten pilar itu seperti apa, Mas? Konten pilar itu ibaratnya sebuah rumah. Teman-teman itu punya pondasi gitu loh, pilar kan. Pilar di rumah kalian itu ada berapa? Cagaknya gitu loh, teman-teman. Nah, kenapa kok perlu konten pilar atau perlu penyangga atau perlu cagak gitu ya? Dalam sebuah rumah itu cagak atau misalkan penyangga ya, pondasi itu yang membuat struktur rumah kita itu kuat sebenarnya. Nah, sama seperti itu teman-teman. Itulah yang justru membuat channel kita itu kuat. Dalam artian membuat konten pilar berarti konten kita harus punya pakem gitu loh teman-teman. Membahas apa? Contoh, kalau misalkan teman-teman nih nggak kan tadi saya sudah bilang ya, nggak melulu harus Sunmori, touring gitu ya. Misalkan teman-teman hobinya apa? Misalkan hobi teman-teman adalah apa ya? Bantu orang yang kesulitan gitu ya, bantu orang yang kesulitan, misalkan ada kecelakaan terus teman-teman nemu nih kayak gitu. Nah, teman-teman bantu sambil video motovlog gitu kan. Nah, itu bisa jadi konten pilar. Nah, nanti kalau misalkan kayak gitu, teman-teman akan bisa menemukan lebih spesifik minatnya kemana, kontennya kemana. Ya, contoh lagi, misalkan motovlog tapi teman-teman ingin membahas seputar kuliner. Nah, ini simple ya, kuliner. Tapi teman-teman nggak mau nih kelihatan kayak food vlogger yang di depan kamera terus ketika makan di videoin. Itu nggak mau teman-teman. Mungkin teman-teman maunya teman-teman ngasih rekomendasi tempatnya seperti apa, lokasinya, rute menuju ke sananya gitu ya. Nah, itu kan bisa jadi konten lagi tuh teman-teman. Bisa banyak itu kan, cuman dari motovlogger doyan kuliner misalkan ya, kontennya jadi pilarnya jadi apa aja,
Oh, saya ingin membuatkan video tentang rute-rute perjalanan menuju restoran atau tempat makan estetik. Habis itu bikin video estetik di tempat tersebut. Terus bikin apa? Kayak konten-konten place to go, rekomendasi cafe. Ya, gitu kan jadinya bisa banyak. Semakin spesifik konten pilar itu, teman-teman, maka semakin spesifik juga semakin banyak juga konten yang bakal teman-teman hasilkan nantinya gitu loh, teman-teman. Oke, nah itu tadi ya tips dari saya. Jadi misalkan nih teman-teman mau mulai konten kreator ya, dalam hal ini adalah motovlog gitu ya, pemula. Terus teman-teman pengen mencoba motovlogging, tapi teman-teman nggak tahu topiknya seperti apa. Nah, tadi 4 itu sudah saya sebutkan ya. Yang pertama itu adalah cari inspirasinya. Cari inspirasi 2 sampai 3 ini aja wes, 2 sampai 3 YouTuber yang teman-teman pengen jadikan inspirasi. Itu siapa? Kalau contoh ya, kalau saya itu ada Rizky Channel, Niko Channel, terus juga Mas Rang, terus Aventuraru Saputra gitu. Terus terakhir jadi motovlog. Itu inspirasi saya awalnya. Nah, nanti konten-konten saya nggak akan jauh-jauh dari mereka gitu. Gayanya, cara ngomongnya, cara penjelasannya itu nggak akan jauh berbeda dari mereka. Terus yang kedua, kalau sudah menemukan gitu ya, bikin konten pilar ya, bikin konten pilar. Jadi teman-teman itu pengennya kontennya itu seperti apa? Motovlogger yang doyan kuliner, motovlogger yang doyan mancing, motovlogger yang doyan nyari cewek-cewek gitu misalkan ya. Ada gitu loh teman-teman, motovlogger yang doyan blusuk ke hutan-hutan misalkan, naik motocross gitu, nggak apa-apa. Nah, setelah itu jika sudah menemukan inspirasi bikin konten pilar, teman-teman ATM dari inspirasi teman-teman itu, yaitu amati tiru modifikasi. Jadi dari konten yang sebelumnya teman-teman jadikan inspirasi itu tadi, teman-teman bisa lakukan ATM supaya kontennya itu tidak menjiplak tapi juga terinspirasi dan juga ngikut sama tren yang ada. Nah, selanjutnya yang terakhir itu teman-teman bikin mulai aja dulu gitu. Jadi pokoknya mulai aja dulu. Masalah alat gak usah terlalu khawatir teman-teman, pakai dari HP bisa. HP sekarang sudah kameranya canggih, banyak banget. HP 1 jutaan yang kameranya udah canggih itu banyak. Dan ya saya yakin teman-teman bisa nonton YouTube, bisa nyari inspirasi kayak gitu. HP teman-teman kamera pasti udah bagus kok gitu loh. Nah, masalah itu nanti masalah alat ya yang dipakai ketika motovlog ya, nanti akan saya buatkan bahwa saya juga nggak sebagus ini gitu loh. Ini aja menurut saya masih kurang ya. Tapi saya dulu tuh pernah bikin video, itu kualitas videonya jauh lebih buruk daripada ini, jauh lebih jelek lah. Dan itu saya mulai gitu loh, tetap menghasilkan kok teman-teman, banyak yang nonton juga. Jadi saya akan buatkan videonya tersendiri ya nanti terkait alat-alat apa aja yang saya buat, yang saya pakai untuk motovlogging, mulai dari harga yang terendah yaitu saya pakai HP, saya pasang di dada, sampai sekarang saya udah pakai GoPro gitu teman-teman. Nanti akan saya jelaskan. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan konten-konten tersebut, silahkan untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Mungkin ini aja dulu teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan terkait teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator ya. Yang jelas harus tetap kreatif ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.